Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan ibn Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakum wa usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama senantiasa bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, khususnya nikmat pada pagi hari ini. Setelah kita istirahat semalaman, kita dibangkitkan oleh Allah kembali untuk melanjutkan kehidupan yang tersisa. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita mendapatkan nikmat yang sangat istimewa. Nikmat menunaikan salat subuh berjamaah, salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik, orang-orang yang di dalam hatinya masih ada kenifakan dalam beriman kepada Allah, dalam beriman kepada para malaikatnya, dalam beriman kepada kitab-kitabnya, dalam beriman kepada para nabi, para rasulnya, dalam beriman kepada hari akhir, dalam beriman kepada qadarnya Allah khairihi wa syarrihi. Sementara kita diberi taufik oleh Allah, diberi pertolongan dan kemudahan pagi hari ini dengan mudah dapat menjaga salat subuh berjamaah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada uswah hasanah kita, penutup para nabi, para rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan juga dicurahkan kepada ahli baitnya, keluarga Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan juga Allah curah kepada kita semua yang selalu belajar istiqomah, tegak lurus di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini izinkan kami menyampaikan kuliah subuh singkat. Tema yang akan kami sampaikan pagi hari ini berkaitan dengan Zinatul Qur'ani. Hiasan Al-Quran. Sebagian kaum muslimin menghiasi Al-Quran tidak dengan bacaan, tapi Al-Quran dibuat, bahkan ada
sampulnya dilapisi dengan emas. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ta'ala, sebagaimana Ibnu Abi Syaibah menceritakan fil Musannaf halaman 149, beliau pernah disodori Al-Quran yang sampulnya dihiasi dengan emas. Utiya as-sahabiyyu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ta'ala, pernah dihadapkan, diberikan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Jadi seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ta'ala pernah diberikan kepadanya, disampaikan kepadanya, diperlihatkan dan dihadapkan kepadanya bi mushafin qad zuyyina bidzahabi, sebuah mushaf yang telah dihiasi dengan emas. Di sini tidak dijelaskan yang dihiasi sampulnya atau bahkan tulisannya. Akan tetapi beliau tidak ta'ajjub. Faqala radhiyallahu anhu ta'ala, lalu beliau berkata, inna ahsana ma zuyyina bihil mushafu tilawatuhu bil haqqi. Ketahuilah wahai saudaraku, keindahan Al-Quran itu sebagaimana yang kau sodorkan kepadaku, kau berikan kepadaku, kau perlihatkan kepadaku dengan hiasan emas. Itu bukan sebuah hiasan yang paling indah dan paling bagus. Inna ahsana ma zuyyina bihi al-mushafu tilawatuhu bil haqqi. Sesungguhnya hiasan yang paling indah, yang paling bagus adalah ketika Al-Quran itu dihiasi dengan tilawatuhu, membacanya. Ayat-ayat yang tertulis di dalamnya dibaca, difahami, ditadabburi, diamalkan, kemudian didakwakan kepada orang lain. Membaca Al-Quran itulah sebuah hiasan yang paling utama, paling bagus, paling indah. Bukan sampulnya atau tulisannya dihiasi dengan emas. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Banyak di antara kaum muslimin menganggap bahwa indahnya Al-Quran sebatas ketika Al-Quran itu dihiasi dengan hiasan yang indah. Tapi tidak menyadari bahwa hiasan yang paling indah adalah bacaan itu sendiri. Karena Al-Quran itu diturunkan adalah untuk dibaca, difahami, ditadabburi, diamalkan sebagai pedoman yang pertama bagi kita sebagai kaum muslim. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab At-Tibyan li adabi hamalatil Quran halaman 100, beliau menyampaikan, qiraatul Qur'ani minal mushafi afdal. Membaca Al-Quran dengan menggunakan mushaf, kemudian jari jemari kita gerakkan untuk membuka lembaran-lembaran, itu lebih utama.
minal qiraati an dhahril qalbi dibandingkan dengan membaca secara hafalan. Kalau membaca secara hafalan hanya memiliki nilai pahala dari membunyikan ayat-ayat Al-Quran tanpa memandang mushaf yang sedang ia baca. Jadi ketika kita membaca Al-Quran dengan hafalan, maka pahala, maka kita melihat Al-Quran dan jari jemari kita memegang Al-Quran, membuka lembaran-lembarannya, nilai pahala itu tidak ada. Hanya sebatas mendapatkan nilai pahala membaca. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imamun Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwa membaca Al-Quran dengan menggunakan mushaf itu lebih utama dibandingkan dengan membaca hanya sebatas hafalan. Lalu beliau menyampaikan, li'anna an-nadhara fil mushafi ibadatun matlubatun. Karena memandang Al-Quran, memandang mushaf itu sebagai ibadah ketika kita membaca. Sebagai ibadah yang dianjurkan. Sebagai ibadah yang dituntut. Fatajtami'ul qira'atu wan nadhar. Maka ketika ada seorang yang membaca Al-Quran dengan menggunakan Al-Quran, terhimpun dua keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah al-qira'atu. Keutamaan yang kedua adalah memandang, memegang Al-Quran. Maka pandangannya kepada ayat-ayat yang ia baca itu adalah sebuah keutamaan. Termasuk juga bacaan yang keluar dari lisannya. Berbeda dengan hanya membaca secara hafalan. Hanya mendapat keutamaan pahala membaca. Sementara pahala melihat Al-Quran dan memegang Al-Quran, dia tidak mendapatkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk tidak hanya sebatas melihat Al-Quran itu indah dari hiasan sampulnya. Tapi keindahan Al-Quran itu adalah ketika kita membunyikan bacaan yang termaktub di dalam. Dan ketika dua mata kita melihat tulisan-tulisan yang indah dalam mushaf yang menjadi pedoman hidup kita yang sedang kita baca. Barakallahu fikum wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.